warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Siska dalam pembelajaran daring di kelas 5. Nah, seperti biasa sebelum belajar, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk mencatat materi-materi penting dari pembelajaran hari ini. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Baiklah, kalau begitu mari kita simak pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, mengamati peta kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi, mengamati peta asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, diskusi tentang daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta, wawancara keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya, dan yang terakhir membaca dan menulis untuk menentukan ide pokok dari bacaan. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita keliling Indonesia dulu yuk, tapi virtual ya. Nah, bagaimana anak-anak? Indonesia itu indah ya. Selain indah, ternyata Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik. Kekayaan alam Indonesia diantaranya di bidang perikanan, terumbu karang, pertanian, padi, kelapa sawit. Lalu ada di bidang pertambangan, emas, batu bara, dan terakhir di bidang perminyakan. Selain sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2020. Wah, banyak sekali ya. Nah, berdasarkan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia, kita dapat melihat daerah mana saja yang paling banyak penduduknya dan paling sedikit. Nah, yang pertama, pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lalu, sementara itu, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, kita bisa melihat dari peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini bahwa Indonesia itu kaya akan suku dan budaya. Bisa dilihat, banyak sekali suku budaya di Indonesia. Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Nah, kita akan melihat suku budaya setiap pulau. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ada suku Melayu, suku Batak, termasuk Toba, Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, dan Simalungun. Suku Minangkabau, suku Aceh, suku Lampung, suku Komering, dan suku Kubu.
itu adalah suku budaya yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita akan melihat suku budaya di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini ada suku Jawa, termasuk suku Bawean, suku Tengger, suku Sunda, termasuk suku Baduy, suku Banten, suku Cirebon, suku Betawi, suku Arab, suku Tionghoa, dan suku India. Nah, selanjutnya kita akan melihat suku budaya di Pulau Kalimantan. Ada suku Dayak yang terdiri dari 268 suku bangsa, suku Banjar, suku Kutai, suku Berau, dan suku Bajau. Selanjutnya kita akan pindah ke Pulau Sulawesi. Di sini ada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, suku Buton, suku Tolaki, suku Minahasa, suku Mongondau, suku Sangir, suku Kaili, suku Gorontalo, dan suku Taroja. Nah, selanjutnya kita akan melihat suku di Pulau Papua. Ada Pulau Isukudani, suku Bauzi, ada suku Asmat. Nah, itu di Pulau Papua. Selanjutnya di Kepulauan Sunda Kecil atau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumba, suku Sumbawa, dan suku Timor. Nah, yang terakhir ada di Kepulauan Maluku. Di sini ada suku Ambon, suku Naulu, suku Manusela, suku Wemale, dan suku Tanimbar. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut masyarakat. Agama apa saja ya? Nah, yang pertama ada agama Islam. Orang Islam tempat ibadahnya itu adalah di masjid. Yang kedua ada agama Kristen. Nah, orang Kristen tempat beribadahnya ada di gereja. Lalu yang ketiga Katolik. Orang Katolik tempat ibadahnya di gereja juga. Nah, lalu ada agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya adalah vihara. Dan lalu ada agama Hindu tempat ibadahnya di pura. Yang terakhir agama Konghucu tempat ibadahnya itu adalah di kelenteng. Nah, kita bisa melihat dari peta persebaran agama di Indonesia bahwa Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Anak-anak nanti melihat ya persebaran agama di Indonesia di mana saja. Nah, adanya keberagaman suku, budaya, dan agama di lingkungan kita membuat kita harus saling menjaga kerukunan antar sesama. Kita harus saling menghormati ya. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Apa saja nilai-nilai luhur Pancasila? Yang pertama, sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah. Lalu yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Lalu sila yang ketiga ada gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain. Sila yang keempat contohnya pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa. Dan pada sila kelima memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, namun ada juga perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya di lingkungan sekolah kita sering melihat anak-anak yang memilih teman hanya yang kaya saja, tidak boleh ya. Lalu di lingkungan rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, tidak boleh anak-anak ya. Nah, yang terakhir di lingkungan masyarakat tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Tidak boleh ya anak-anak, kita harus rukun antar sesama. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Keberagaman suku, budaya, agama bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, anak-anak sekarang kerjakan tugasnya halaman 83 dan 84 ya di buku tugas masing-masing. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang jangan lupa silakan anak-anak kerjakan tugasnya di buku tugasnya masing-masing. Lalu jangan lupa untuk sholat 5 waktu, belajar di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.